Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli sofa wa sahbi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah dengan Ummul Quran Suratul Fatihah dan Surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian kita sempurnakan dengan sholawat amrik. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibu al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis lil Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afada alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Kadzalika sami'a wa ra'a ma taharraka wa sakana. Demikian pula Dia Allah mendengar dan melihat segala sesuatu yang bergerak maupun yang diam. Ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Sebagaimana sifat kudrah dan iradah, demikian pula halnya dengan sifat sama dan basar Allah. Kita kutip pendapat Syekh Muhammad Al-Fudhali dalam kitab Kifayatul Awam. Beliau mendefinisikan sifat sama dan basar dengan sifatani qaimatani bidzatihi ta'ala. Sifat sama dan basar itu adalah dua sifat yang berdiri sendiri, berdiri dengan zat Allah. Kalau bahasa gampangnya,
sifat yang melekat pada zat Allah. Yata'allaqani bikulli maujudin. Sifat sama dan basar itu ta'alluqnya itu keterkaitannya dengan segala apa yang ada tanpa terkecuali. Ai yankashifu bihima kullu maujudin wajiban kana au jaizan. Maksudnya adalah dengan sifat sama dan basar, semua maujudat, semua yang ada menjadi tersingkap, baik yang wajib maupun yang jaiz. Nah, dari definisi ini bisa kita pahami bahwa sifat sama dan basar Allah, sifat maha mendengar dan maha melihat Allah, itu sifat yang melekat pada zat Allah. Kita lantas tidak boleh kemudian bertanya bagaimana kaifiyah cara Allah melihat dan mendengar. Cukup kita yakini bahwa yang namanya sifat itu melekat pada zat. Sifat itu tidak pernah terpisah dengan zat. Nah, ta'alluq dari sifat sama dan basar ini berkaitan dengan seluruh ciptaan tanpa terkecuali. Jadi tidak ada satupun ciptaan yang tidak dilihat dan didengar oleh Allah. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa Allah Maha mengetahui seluruh ciptaannya. Nah, Allah tidak hanya mengetahui, Allah juga Maha melihat dan mendengar seluruh ciptaannya. Baik ciptaan itu bergerak ataupun diam. Apapun yang ada di planet ini, di alam semesta ini, mulai dari benda, tumbuh-tumbuhan, suara, dan sebagainya, Allah Maha mendengar. Segala bentuk suara, segala bentuk benda, ini didengar dan dilihat oleh Allah. Bahkan kita tahu langkah kaki semut yang tidak terdengar oleh telinga kita, itu bisa didengar oleh Allah. Keberadaan semut hitam di malam yang gelap gulita, di atas batu hitam, itu keberadaannya diketahui dan dilihat oleh Allah. Maka kita harus meyakini bahwa penglihatan dan pendengaran Allah itu amat sangat sempurna, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Apapun yang ada di alam semesta ini, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Yang tersembunyi misalkan berada di dalam tanah, berada di dasar laut, dan seterusnya. Ini semuanya didengar dan dilihat oleh Allah. Saya jadi ingat kisah
seekor cacing buta. Ia berada di dasar laut yang nyaris kalau diukur secara akal, bagaimana ia makan? Kemudian Allah mendatangkan semut untuk sampai ke dasar lautan menemui cacing itu untuk memberi makan seekor cacing buta yang berada di dasar laut. Artinya, jika kita meyakini bahwa Allah Maha mendengar, sekaligus Allah Maha melihat segala apa yang ada di alam semesta raya ini, cukuplah bagi kita untuk hanya mengandalkan Allah, untuk hanya bergantung kepada Allah. Tidak hanya gerakan dari makhluk yang besar, dari ciptaan yang besar, seperti misalkan bagaimana planet-planet ini bergerak, bagaimana angin berhembus, bagaimana air mengalir, dan seterusnya. Bahkan yang ada di dalam diri kita, detak jantung kita, gerakan hati kita, bisikan halus hati kita, semuanya dilihat dan didengar Allah. Bahkan apa yang belum diungkapkan oleh lisan kita, apa yang masih ada di pikiran kita, apa yang ada di jauh di lubuk hati kita, Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Au nataqa fil wara minal alamil asfal wal a'la. Atau siapapun yang berbicara di antara makhluk, baik dari alam bawah maupun alam atas, semuanya tanpa terkecuali dilihat dan didengar oleh Allah. Setiap perkataan yang diucapkan oleh makhluk, baik yang diucapkan secara jelas maupun yang tidak jelas, maupun yang tersembunyi, didengar oleh Allah. Nah, Allah mendengar ini mencakup segala bentuk komunikasi. Kita tahu bahwa ada komunikasi dalam bentuk verbal, bahasa lisan. Ada komunikasi dalam bentuk bahasa isyarat. Ada komunikasi antar hati misalkan. Ini semua didengar oleh Allah. Di kalimat ini disampaikan minal alamil asfal, dari alam bawah. Alam bawah ini ya dunia seisinya. Kalau bumi, bumi seisinya. Kemudian kalau alam atas, ini ya yang berada di langit, yang biasanya kita mengkonotasikan itu sebagai tempat para malaikat dan arwah al-muqaddasah. Ini semuanya Allah mendengar sekaligus melihat.
Jadi segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi, tidak ada yang tersembunyi dari pendengaran dan penglihatan Allah. La yahjubu sam'ahu al-bu'du fahuwa al-qarib. Pendengaran Allah, sifat sama Allah tidak terhalang oleh jauhnya jarak. Jarak yang jauh tidak mampu menghalangi pendengaran Allah. Karena Allah adalah Al-Qarib. Allah itu maha dekat. Kita tahu ketika orang-orang bertanya kepada Nabi tentang Allah. Ketika hamba-hamba Allah bertanya kepada Nabi, wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang Allah, Nabi kita disuruh menjawab, fa inni qarib. Jawablah, sungguh aku ini maha dekat. Maka jarak atau dimensi duniawi ini benar-benar tidak mampu menghalangi pendengaran Allah dan penglihatan Allah. Oleh karena itu, jika kita sudah meyakini bahwa yang paling dekat dengan setiap makhluk adalah Allah. Ketika kita ditanya, siapa yang paling dekat denganmu? Kita jangan menjawab makhluk. Karena keberadaan makhluk itu berjarak. Jika diurut, yang paling dekat dengan kita adalah Allah. Kemudian Rasulullah, Nabi kita. Kemudian guru pembimbing kita, waliyan mursyidah, atau asy-syekhul murabbi. Kemudian kedua orang tua. Seperti itu. Kalau urutan ketika kita ditanya siapa yang paling dekat. Wala yahjubu basarahu al-qurbu fahuwa al-ba'id. Dan penglihatannya, sifat basar Allah, tidak terhalang oleh jarak yang dekat. Maka dia, Allah, adalah yang maha jauh. Ini kalau mata kita terhalang, sesuatu yang sangat jauh dari pandangan mata, kita tidak mampu melihat. Begitu pula sesuatu yang sangat dekat dengan mata kita, kita tidak mampu melihat. Sementara Allah tidak demikian. Penglihatan Allah tidak terhalang oleh jarak. Jarak itu yang menciptakan Allah. Segala apa yang jauh, bahkan sangat jauh, atau yang dekat, bahkan yang sangat dekat, ini semuanya dilihat oleh Allah. Maka penglihatan Allah tidak memiliki keterbatasan. Ya, beda dengan penglihatan kita, makhluk. Kita kalau terlalu dekat,
kita juga seringkali tidak mampu melihat, kita kehilangan fokus. Begitu juga dengan yang jauh, kita juga tidak mampu melihat. Yasma'u kalaman nafsi fin nafsi. Allah mendengar kalamun nafsi, pembicaraan jiwa atau bisikan hati. Fin nafsi, yang ada di dalam jiwa. Kita mengenal hadis nafsi, ngomongi jiwa kita, bisikan halus yang ada di dalam jiwa kita, yang itu ya tidak mampu didengar oleh selain diri kita. Itu Allah mendengar. Bahkan sebelum itu, yang kita sendiri tidak tahu, itu juga didengar oleh Allah. Dari sinilah para sufi mengajarkan kepada kita dimulai dari kalamun nafsi. Bahkan yang berada jauh di dalam jiwa. Jangan pernah berbicara, kalau bahasa kita, ngerentek atau suara halus yang negatif. Karena dari kalamun nafsi, apa yang ada, omongan halus, pembicaraan halus yang ada di dalam jiwa seseorang, kalau itu diterus-teruskan, dia akan keluar. Seringkali kita mendengar bahwa orang yang ghibah, orang yang menggunjing, orang yang suka ngerasani orang lain, di lisannya tampak jelas, itu jauh di dalam jiwanya, terlebih dahulu sering ia menghibah. Nah, jika kita meyakini bahwa Allah Maha mendengar kalamun nafsi fin nafsi, niscaya jauh di lubuk hati kita masing-masing akan terus berupaya bagaimana agar kalamun nafsi itu selalu positif, selalu baik. Contoh saja, kita sering sebelum kita sakit, kita terasa sakit, kita merasa sakit. Nah, seperti itu bentuk kalamun nafsi. Maka di rasa sakit itu, di merasa itu, ketika merasa yang negatif, segeralah itu diubah, diganti dengan rasa-rasa yang positif. Kita sering kemudian merasa tidak memiliki apa-apa. Kalau yang dimaksudkan adalah benar-benar kesadaran bahwa kita tidak memiliki apapun, semuanya milik Allah, itu benar. Tapi yang kita maksudkan adalah tidak seperti itu. Kita merasa tidak memiliki uang misalkan. Ya, yang akan mewujud di lahiriah kita, ya tidak punya uang. Karena kalamun nafsi, fin nafsi, ini didengar oleh Allah. Jika kita tahu seperti itu, maka perbanyaklah munajat. Itu berbisik halus dengan Allah. Perbanyaklah kalimat-kalimat positif.
jauh di dalam jiwa kita masing-masing. Merasalah rasa-rasa yang positif, agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak kemudian terwujud dalam lahiriah kita. Demikian pula dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Ini semua dilihat dan didengar oleh Allah. Dari sinilah para ulama berpendapat bahwa hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya kalau dilihat dari sisi fikih, sah tidaknya perbuatan seseorang itu ditentukan oleh niatnya. Kalau ditinjau dari sisi diterima tidaknya amal, itu sangat ditentukan oleh niatnya juga. Ikhlas tidaknya. Siapa yang benar-benar memahami hadis innamal a'malu binniyat dan seterusnya, kata Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, sama dengan telah memahami sepertiga agama. Niat, kalau kita mulai kecil diajari talafud, melafadzkan niat. Niat itu bukan talafud. Niat itu qasdu, menyengaja sesuatu. Qasdu syai' muktaronan bil fi'li. Kesengajaan sesuatu disertai dengan perbuatan. Nah, di kesengajaan, di niat itu, Allah mendengar. Apakah si A ini benar niatnya atau tidak? Dari sini kemudian kita bisa memahami bahwa Allah melihat hati seseorang ketika ia beramal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat bentuk kalian, tidak melihat jasmani kalian, tapi yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hati kalian. Yang dilihat oleh Allah adalah amal perbuatan kalian. Ya, amal perbuatan yang muncul dari niat yang benar, yang muncul dari hati. Di sini juga kita menjadi bisa memahami kenapa Allah hanya menerima dari hati yang sepenuhnya, bukan yang setengahnya, apalagi ya seperempat hati. Wa sautal mumasatil khafiyah indal lamsi. Allah juga mendengar suara gesekan yang sangat halus saat terjadi sentuhan. Ya, seperti ketika kita menulis di atas kertas, pena yang kita tuliskan di atas kertas itu memunculkan suara yang kita sendiri tidak mendengar itu. Nah, gesekan yang sangat halus seperti itu didengar oleh Allah. Sentuhan yang sangat halus didengar oleh Allah.
Yaras sawada fi dzulma. Allah juga melihat sesuatu yang hitam di dalam kegelapan. Tadi sudah dicontohkan semut hitam di malam gelap gulita di atas batu hitam. Itu juga dilihat oleh Allah. Artinya penglihatan Allah tidak butuh sarana apapun. Kalau kita makhluk bisa melihat sesuatu karena ada cahaya. Allah tidak butuh cahaya untuk melihat. Allah juga tidak butuh sarana apapun untuk melihat. Wal ma'a fil ma'. Allah melihat air di dalam air. Kalau kita tidak mampu itu. Bagaimana membedakan air di dalam air? Karena ya sifatnya sama, menyatu, transparan, dan seterusnya. Allah Maha melihat. Ya, diberi contoh sampai air di dalam air. Segala sesuatu yang menyatu atau yang memiliki sifat sama, ini mampu dilihat dengan sempurna oleh Allah. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi kalau kita misalkan warna saja, ketika kemudian warna itu dicampur, kita tidak mampu membedakan. Karena sudah melahirkan warna baru. Misalkan hitam dicampur kuning misalkan. Nah, Allah mampu melihat ya sebagaimana warna itu sebelumnya. Jadi yang serupa, yang sama, yang sudah menyatu, ini secara detail dalam pandangan Allah mampu dilihat secara sempurna dengan jelas. Kalau kita ketika objeknya itu sama, kita sudah tidak mampu membedakan. La yahjubuhul imtizaju wala dzulumatu wala nur wa huwas samiul basir. Ini juga menjelaskan lebih detail lagi kesempurnaan sifat basar Allah. Allah tidak terhalang oleh percampuran sifat basar Allah. Tidak pula terhalang oleh kegelapan. Tidak pula terhalang oleh cahaya. Kalau kita ketika cahaya terlalu kuat seperti matahari, kita sudah tidak mampu melihat. Wa huwas samiul basir. Dan dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Demikian pula dengan suara yang terlalu pelan atau suara yang terlalu keras. Kita sudah tidak mampu mendengar. Dari sini Rasulullah SAW bersabda,
irba'u ala anfusikum fid du'a. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Wa innama tad'una sami'an basira. Rendahkanlah suara kalian saat berdoa. Karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh. Tetapi kalian berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Dari sini bisa kita pahami bahwa apa yang ada di dalam jiwa kita masing-masing, apa yang ada di dalam hati kita masing-masing, jauh di lubuk hati kita. Setiap doa, setiap rintihan, setiap munajat, ini didengar oleh Allah. Itu kaitannya dengan sifat sama dan basor. Jadi benar-benar Allah memiliki sifat sama dan sifat basor. Yang keduanya merupakan sifat yang azali. Sekarang setelah sama basor kalam. Takallama subhanahu la an somtin mutaqaddimin wala sukutin mutawahimin. Takallama subhanahu. Allah maha berbicara, maha berfirman. Ya. Mustahil Allah tidak berfirman. Kalimat takallama subhanahu ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kemampuan untuk berfirman. Nah, sementara kita tidak boleh menanyakan bagaimana caranya. Seperti apa bentuk komunikasinya Allah? Tentu berbeda dengan makhluk. Sifat kalam Allah ini tidak butuh sarana atau alat seperti makhluk. Allah berfirman sesuai dengan keagungannya. Dari sini kemudian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Asy'ari berpendapat bahwa kalamullah itu bukanlah sesuatu yang diciptakan. Kalamullah itu bukan makhluk. Kalamullah itu sebagaimana sifat-sifat yang lain adalah sifat zatiyah yang telah ada sejak azali. Sifat zatiyah itu sifat yang melekat pada diri Allah. Jika kalamullah itu sifat zatiyah, maka sifat tersebut tidak pernah berubah. Nah, dari sini harus dipahami karena sifatnya azali, ia tidak berbentuk suara. Suara itu makhluk. Ia juga tidak berbentuk bahasa tertentu. Atau kalamnya menggunakan bahasa tertentu. Tidak. Bahasa itu juga makhluk ciptaan. Ya. Takallama subhanahu la an somtin mutaqaddimin. Bukan dari
keheningan yang sebelumnya ada. Bukan dari setelah sebelumnya diam baru berbicara. Tidak. Kalau kita kan ada diam baru berbicara. Nah, kalamullah itu tidak begitu. Tidak dari keheningan yang sebelumnya ada. Misalkan tidak melalui hening atau diam baru kemudian berbicara atau berfirman. Tidak. Jadi benar-benar sesuai dengan kehendak dan keagungannya. Kalamullah itu tidak muncul setelah sebelumnya tidak ada. Jadi misalkan munculnya dari sebelumnya tidak berfirman. Tidak begitu. Kalamullah itu selalu ada. Sebagaimana sifat-sifat yang lain. Oleh karena itu, kalamullah itu tidak memiliki permulaan dan tidak mengalami perubahan. Tidak ada akhirat. Kalau kalam manusia itu ada awal, ada akhir. Misalkan gini, kita mengucapkan bismillah. Awalnya itu B, ba, bis. Ya B itu. Kalau ditulis Latin, bismillahi, B itu awalnya. Akhirnya I. Itu kalam makhluk. Kalamullah tidak ada permulaannya. Juga tidak mengalami perubahan. Jadi Allah itu selalu berfirman. Allah tidak diam. Ini dalam pengertian seperti diamnya manusia. Misalkan kita aras-arasan ngomong, menengai. Nah, itu kalau makhluk. Allah tidak. Wala sukutin mutawahimin. Dan bukan dari anggapan bahwa dia sedang diam. Ini tidak begitu. Allah tidak pernah mengalami kondisi tidak berbicara atau tidak berfirman seperti makhluk. Kalau makhluk gak mungkin ngomong terus tanpa henti, gak mungkin. Nah, maka jangan dibayangkan bagaimana. Karena Allah tidak mengalami kondisi tidak berbicara. Allah selalu berfirman. Makhluk sebelum berbicara sering kemudian berpikir terlebih dahulu, misalkan begitu. Allah tidak. Jadi Allah tidak mengalami kondisi diam atau hening, baru berfirman, baru berbicara. Tidak. Kalau makhluk mengalami itu mungkin karena masih sedang berpikir. Baru dia kemudian mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Allah, firman Allah atau kalamullah tidak demikian. Maka kita harus meyakini bahwa Allah memiliki sifat kalam yang sempurna. Tanpa bergantung pada waktu atau kondisi tertentu. Takallama subhanahu bi kalamin qadimin azaliyin. Allah berfirman itu dengan kalam qadim yang azali. Kalam qadim itu tidak berpermulaan, sejak dahulu kala kalamnya. Ya inilah yang kalau kita
di series Tanpa Watan itu dibagi dua, ada Al-Quran Qadim, ada Al-Quran Karim. Al-Quran Qadim, wahyu minulya tanpa dinulis bisa diwaca. Ini kalam Allah itu kalam Qadim. Azaliyin yang bersifat azali. Azali ini juga bisa bermakna abadi. Jadi kalam Allah tidak pernah berakhir, tidak berpermulaan, tidak memiliki awal, juga tidak pernah berakhir. Maka kalamullah itu bersifat abadi dan tidak mengalami perubahan. Kasairi sifatihi min ilmihi wa iradatihi wa qudratihi, sebagaimana sifat-sifat yang lain. Seperti sifat ilmu, iradah, dan kudrah. Nah, kalamullah itu juga seperti itu. Sifat ilmu itu, ilmu Allah selalu ada. Allah selalu maha mengetahui. Ilmu Allah tidak pernah bertambah atau berkurang. Ya, sejak azali pengetahuan Allah sempurna sudah. Iradahnya itu juga bersifat mutlak. Tidak terikat oleh waktu dan keadaan. Nah, sifat kalam juga seperti itu. Kudratnya, kudrat Allah itu tidak berubah dan tidak terbatas. Kalam Allah juga seperti itu. Maka kalamullah, sifat kalam Allah adalah bagian dari sifatnya yang abadi dan selalu ada. Kalamullah bukan sesuatu yang diciptakan. Kallama bihi Musa alaihi salatu wassalam. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita tahu bahwa Nabi Musa adalah mendapat julukan Kalimullah. Orang yang senantiasa berbicara dengan Allah. Bagaimana bentuk komunikasi Allah dengan Nabi Musa? Ya, ini nggak bisa dibayangkan. Allah punya cara tersendiri bagaimana menyampaikan wahyunya. Tentu kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Allah mampu berinteraksi dengan seluruh makhluknya dengan cara yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau kepada para nabi, para rasul biasa disebut wahyu. Kalau kepada para wali, pada orang-orang yang beriman dan imannya kuat, ini dalam bentuk ilham. Maka kalamullah adalah manifestasi dari ilmu dan kehendaknya yang tidak terpengaruh oleh keadaan makhluk. Begini, ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, jangan dibayangkan kemudian ada bentuk huruf atau suara. Kalamullah itu laisa biharfin wala bisautin. Jika Allah menghendaki seseorang memahami kalamullah seperti Nabi Musa, ya
Nabi Musa diberi pemahaman itu. Ada analogi seperti ini. Ketika seseorang misalkan punya rasa kepada orang lain, rasa itu disimpan di dalam hatinya. Tidak ada yang tahu. Nah, kemudian diungkapkan. Nah, ini kalau diungkapkan, ini sudah yang ditangkap oleh orang tersebut. Karena tidak diungkapkan, tidak dipahami. Ini kalau makhluk seperti itu. Nah, yang kita pahami, ini seperti Al-Quran, Al-Quran Karim. Itu juga kalamullah. Kalamullah itu ada dua. Yes. Ada kalamun nafsi, ada kalamul lafzi. Kalamun nafsi ini tidak bisa sudah bukan makhluk. Kalau kalamul lafzi ini yang kemudian bagaimana agar orang lain bisa memahami. Kalau tidak kemudian dibahasakan dengan bahasa makhluk. Jadi ungkapan dari firman Allah kalamullah kepada Nabi dan para Rasul itu diungkapkan oleh Nabi yang menerima wahyu dengan bahasa makhluk. Kalau lafadznya, ini kalamul lafzi, ya ini bahasa makhluk. Kalau maknanya yang tidak kelihatan, ya ini bukan makhluk. Itu yang muncul dari kalamun nafsi. Nah, ini kalau kita perdalam ya konsentrasi tersendiri karena memang hal terkait dengan sifat-sifat Allah khususnya sifat kalam ini ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dah, yang penting kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat kalam. Sifat kalam Allah ini bersifat azali. Sifat kalam Allah ini melekat pada zat Allah. Jadi sampai kapanpun ya Allah selalu berfirman. Samahu tanzila waz zabur wat taurat wal injil wal furqan min ghairi tasbihin wala takyifin. Nah ini Allah menyebutnya sebagai at-tanzil, penurunan, az-zabur, at-taurat, al-injil, dan al-furqan. Min ghairi tasbihin, tanpa ada penyerupaan, wala takyifin, dan tanpa ada penggambaran bagaimana. Maka kita dilarang menggambarkan atau membayangkan bagaimana Allah berfirman. Bagaimana Allah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasul yang dipilih. Ini sudah jangan digambarkan seperti apa. Il kalamuhu in ghairi lahatin wala lisanin. Karena kalam Allah itu tanpa lidah dan tanpa lisan, tanpa langit-langit mulut. Allah tidak butuh sarana untuk berfirman. Kalau manusia butuh sarana, butuh lisan, butuh lidah, butuh langit-langit mulut untuk berbicara. Allah
tidak membutuhkan itu. Kama anna sam'ahu min ghairi asmikhatin wala ajfanin. Sebagaimana pendengarannya tanpa memiliki daun telinga dan kelopak mata. Kalau kita mendengar butuh telinga, butuh daun telinga. Kalau kita mau melihat butuh kelopak mata. Allah tidak butuh untuk mendengar dan melihat, butuh sarana, tidak butuh itu. Maka sudah pendengaran Allah, penglihatan Allah ini laisa kamistrihi, tidak sama atau berbeda dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Kama anna iradatahu min ghairi qalbin wala jananin. Sebagaimana irodahnya ini juga tanpa hati dan tanpa janan, itu pikiran atau jiwa. Kalau kita berkehendak, berkeinginan itu kita butuh hati atau pikiran atau jiwa. Di kehendak kita, keinginan kita sangat ditentukan oleh kondisi hati dan pikiran kita. Nah, sementara Allah irodahnya tidak butuh alat seperti itu. Kehendak Allah kita tahu tidak terikat oleh batasan-batasan fisik yang ada pada makhluk. Kalau manusia itu ketika memiliki keinginan, ia bisa muncul dari perasaannya, emosinya, dan lain sebagainya. Nah, kehendak Allah tidak seperti itu. Keinginan makhluk itu sangat ditentukan, dipengaruhi oleh perubahan suasana hati. Yes, kalau istilah kita mood gak mood ngono. Nah, kalau kehendak Allah tidak begitu. Tidak ada keterpaksaan. Dan kita tahu bahwa apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Kama anna ilmahu min ghairi ittirarin la nadharin fi burhan. Sebagaimana ilmunya, sifat ilmu Allah ini tanpa keterpaksaan dan tanpa perlu melihat dalil atau bukti. Kita tahu bahwa sifat ilmu atau ilmu Allah itu bersifat azali dan abadi. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran. Tidak berawal dan tidak berakhir. Ilmu Allah mutlak dan sempurna. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, setelah terjadi, sedang terjadi, dan setelah terjadi tanpa melalui proses belajar atau pencarian bukti. Kalau kita ini untuk tahu melalui proses belajar, ada melalui proses penelitian, mencari bukti-bukti, atau menganalisa, atau kemudian menyimpulkan dari bukti-bukti yang ada. Ini baru tahu. Nah, sifat ilmu Allah tidak demikian. Maka jika manusia untuk tahu itu harus misalkan berpikir atau melalui proses pencarian atau kemudian mengumpulkan dalil, bukti-bukti. Nah, sifat ilmu Allah, maha mengetahuinya Allah tidak demikian. Kita manusia seringkali untuk mengetahui sesuatu ini dipaksa oleh keadaan. Seperti ya kalau kita tidak belajar, tidak sekolah, tidak ngaji,
Ini kita tidak menjadi tahu, tidak tahu apa-apa. Nah, berarti untuk menjadi tahu, kita ini dipaksa harus belajar. Nah, Allah tidak demikian. Maka ilmu Allah benar-benar telah sempurna sejak azali dan tidak mengalami penambahan apalagi pengurangan. Kama anna hayatahu min ghairi bukhari tajwifin. Bukhari tajwifi qalbin hadasaan imtizajil arkan. Sebagaimana sifat hayatnya tanpa uap yang keluar dari rongga hati dan tanpa terjadi akibat perpaduan unsur-unsur. Ini kalimat yang harus ditegaskan. Kita tahu dari awal bahwa dalam akidah itu ada prinsip tanzih. Tanzih itu mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Maka jangan pernah membayangkan sifat hayat Allah. Bagaimana ya hidupnya Allah? Rusak. Yang jelas tidak sama dengan kehidupan makhluk. Kalau kehidupan makhluk ya terjadi karena sebab-sebab fisik. Kalau kehidupan makhluk butuh proses. Maha hidup Allah tidak butuh itu semua. Kehidupan makhluk sangat bergantung pada yang lain. Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Tidak butuh kepada selainnya. Maka kehidupan Allah ya tidak memiliki awal dan akhir sebagaimana sifat-sifat yang lain. Kalau makhluk ada permulaan dan ada akhir, kapan lahir dan kapan mati. Kehidupan makhluk yang bersifat fisik ini ada proses biologis. Terjadi karena perpaduan berbagai unsur. Jadi di dalam tubuh kita ada darah, ada oksigen, dan organ-organ tubuh yang lain. Maka ketika itu tidak dipadukan, ya tidak bisa hidup. Nah, Allah tidak seperti itu. Kalau istilah ini yang min ghairi bukhari tajwifin, ini karena kitab lama. Di dalam ilmu kedokteran klasik itu kehidupan manusia itu dihubungkan dengan rongga, dihubungkan dengan uap dari rongga hati. Itu artinya simbol energi atau kekuatan vital. Bahwa hati manusia itu bukan hanya organ fisik. Hati manusia itu memiliki peran penting dalam aspek spiritual dan emosional kehidupan manusia. Ketika kita hanya menghidupkan hati fisik atau jantung fisik, yaitu yang bersifat fisik murni. Nah,
hati manusia itu punya fungsi peran spiritual. Itu artinya uap dari rongga hati itu. Allah tidak butuh itu. Nah, ya. Makanya kalau kalau emosional ya, uap dari rongga hati itu refleksi dari keadaan seseorang, keadaan emosional seseorang, di mana kesehatan emosional berkontribusi pada kesehatan fisik. Yes. Ya, ini kejiwaan itu. Fisik manusia ditentukan oleh sehat tidaknya hatinya. Nah, ini arti dari uap dari rongga hati. Keadaan emosional dan spiritual seseorang itu menentukan kesehatan fisiknya. Maka di pelajaran kaum sufi kita tahu bahwa ada titik-titik di mana yang disebut latifah atau latoif, titik-titik halus itu yang aspek spiritualnya dari hati. Yang dari situlah yang menghubungkan manusia dengan penciptanya. Ini kalau dibahas ya akan semakin dalam karena di situ ada istilahnya jauhar. Yang itu inti dari ya spiritual yang ada di dalam setiap latoif itu. Maka kenapa kemudian kita diperintahkan bahkan dianjurkan untuk terus berzikir di seluruh latoif, titik-titik halus yang ada pada tubuh kita. Jadi sebenarnya tidak ada pada tubuh fisik. Nah, di titik-titik halus itulah kemudian terus sampai menemukan pemahaman-pemahaman di mana di situ akan memahami bagaimana asma Allah bekerja, bagaimana sifat-sifat Allah kemudian bermanifestasi, dan seterusnya. Maka jika ingin memahami dengan benar dan baik secara keseluruhan sifat-sifat Allah, tidak ada cara selain ya kita harus terus-menerus membersihkan hati, membersihkan titik-titik atau latifah-latifah yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian terus-menerus membersihkan unsur-unsur penciptaan kita, al-anasir al-arba'ah. Dah tuh, pokoknya dari keseluruhan sifat dan asma, sifat 20, ini sifat kalam, ini termasuk sifat ma'ani. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kama anna zatahu la takbalu ziyadata walan nukson. Sebagaimana zat Allah tidak menerima penambahan dan tidak pula menerima pengurangan. Ya, tidak mungkin. Allah itu maha sempurna.
Allah tidak pernah mengalami perubahan dalam bentuk apapun. Allah tidak terpengaruh oleh waktu, keadaan, dan tempat. Allah tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Ini berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk mengalami perubahan, pertumbuhan, penyusutan, dan seterusnya, sering berjalannya waktu. Dari bayi, kanak-kanak, terus remaja, dewasa, tua, dan seterusnya. Ini kalau makhluk. Kalau Allah tidak mengalami itu semua. Karena jika sesuatu itu dapat bertambah, berarti sesuatu itu sebelumnya tidak sempurna. Dan Allah Maha Sempurna. Jika sesuatu itu dapat berkurang, berarti dia mengalami pengurangan. Dia tidak sempurna. Maka Allah tidak mengalami penambahan dan pengurangan. Karena sejak azali, zat Allah Maha Sempurna. Sekali lagi, jika sesuatu itu dapat bertambah, berarti sesuatu itu sebelumnya belum sempurna. Karena masih butuh ada tambahan demi tambahan. Demikian pula jika sesuatu itu dapat berkurang, berarti ya dia tidak sempurna karena mengalami kekurangan. Sementara Allah tidak demikian. Maka fasubhanahu subhanahu min ba'idin danin. Inilah kalimat di paragraf berikutnya ini, benar-benar Maha Suci Allah. Artinya setelah kita memahami sifat-sifat Allah, kita akan benar-benar bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah dari sifat kurang, dari sifat cacat, dan seterusnya. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu pemahaman kita tentang sifat-sifat wajib bagi Allah yang sekaligus ini menunjukkan kebalikannya, yaitu sifat mustahil bagi Allah, semakin baik, sehingga dengan bertambahnya wawasan kita, mudah-mudahan bertambah pula iman, takwa, mahabbat, dan marifat kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pada akhirnya, kapanpun Allah mengakhiri hidup kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, dan dalam keadaan terbaik, husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin wa minas salikin al-asyikin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.